ありがとな。誰だ。Yuhu, hello everybody. Oke, seperti biasa sebelum memulai episode 4 ini, alangkah baiknya saya merecap sedikit episode sebelumnya. Diketahui bahwa Arisu dan teman-temannya yang mengikuti permainan hati, namun karena jenis permainannya pengkhianatan, mengakibatkan teman-temannya meninggal dan kini ia tak bersemangat lagi. Keesokan harinya saat Usagi berjalan-jalan sehabis berburu hewan untuk dimakan, di jalan ia melihat Arisu yang dulu pernah bermain bersamanya di permainan kejar-kejaran di episode 2. Arisu terlihat tergeletak tanpa adanya semangat hidup. Lalu ia pergi ke sebuah toko buku. Sampai perjalanan pulang, ia pun masih saja melihat Arisu tergeletak di sana tanpa adanya sekalipun gerakan di posisi yang sama. Karena rasa kemanusiaannya, ia pun akhirnya menolong Arisu dan membawanya ke kediamannya. Kemudian kita dibawa flashback ke masa lalu Usagi yang diperlihatkan ia sedang bersama ayahnya di sebuah gunung. Diketahui mereka menyukai akan pendakian dan suatu hari banyak sekali wartawan yang mengerumuni rumah Usagi. Dan ayahnya sedang pergi mendaki. Tak lama kemudian muncullah berita di mana ayahnya ini bunuh diri. どこに行くの？山だよ。お父さん。Walaupun begitu, Usagi tetap memberikan motivasi agar tetap bertahan hidup serta memberikan Arisu makanan. Keesokan harinya setelah Usagi melakukan rutinitas jogging paginya, akhirnya makanan semalam dihabiskan juga oleh Arisu. Serta Usagi mengajak Arisu untuk membantunya menyelesaikan permainan nanti malam. Karena Arisu pernah menolongnya di permainan kejar-kejaran. Awalnya Arisu tak punya semangat ikut ke permainan. Namun karena kata-kata indah dari Usagi lah, akhirnya Arisu pun ikut bermain. Dan mereka menuju ke tempat bermain bersama. Di sana mereka memasuki bus yang telah terisi oleh 3 orang pria. Lalu setelah berbincang-bincang dengan mereka, permainan pun akan dimulai. Kesulitannya adalah 4 keriting, yang berarti tentang kekompakan tim. Permainan ini dijelaskan untuk bertahan dalam cobaan dan bertahan dalam batas waktu yang sudah ditentukan. Mereka harus mengejar jarak dengan berlari, namun diketahui salah satu dari 3 pria tersebut mengalami cedera di bagian kaki, sehingga ia hanya bisa menunggu hasil di dalam bus saja, tidak mengikuti mereka. Takuma, 犠牲になって死にますとか言ってるわけじゃねえぜ。そんなことできるわけないだろ。やまねえ。お前がいなきゃ家族どうすんだよ。行こう。残り時間110分。
Setelah mereka pun berlari hingga berjarak sangatlah jauh, mereka terus berlari sampai ketika di tengah jalan, mereka melihat sesosok seekor macan kumbang yang langsung menerjang mereka. Sampai salah satu dari mereka pun diterkam hingga mati. Mereka pun akhirnya lepas dari kejaran macan kumbang. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Arisu melihat sepeda motor klasik dan di dalamnya ada bahan bakar solar yang membuat ia pun berpikir bahwa ia dapat menjalankan motor tersebut dan berputar balik karena ia ingin membawa salah satu temannya yang tertinggal di belakang. 俺は後で追いかける。バスが動けば一瞬だ。 Sampai akhirnya Usagi dan seorang laki-laki itu pun berhasil mencapai batas akhirnya. Karena di sana hanya ada jalan buntu. Mereka pun kebingungan dan hanya menunggu Arisu datang. Tiba-tiba dinding di belakang mereka menyembur dan mengeluarkan air yang sangat banyak ke arah mereka. Mereka pun segera berlari secepat yang mereka bisa. Namun lelaki itu tidak kuat lagi yang akhirnya terseret dengan derasnya air. Sedangkan Usagi tetap berlari secepat-cepatnya dan dia bertemu Arisu yang membawanya masuk. Setelah mereka pun sadar dari pingsannya karena terkena terjangan air, namun mereka selamat. Memang sejak awal seharusnya mereka hanya diam saja di bus, karena jaraknya tetap nol dan tidak menjauh dari bus. Koko ga goal datta ne. Goal made no kyori 0でよかったんだ。 Kemudian lelaki yang ditemuinya tadi memilih berpisah dan menempuh jalannya sendiri. Lalu mereka berada di tepi sungai. Arisu di sini merencanakan sesuatu seperti walkie-talkie tersebut. Dia mempercayai dan dipercayai oleh Karube bahwa di sana akan menemukan jawabannya dari semua ini. Selesai.